Saya akan menjelaskan mengenai metode harga pokok proses. Jadi, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, semester, dan tahun. Pada metode harga pokok proses, perusahaan menghasilkan produk yang mungkin berbentuk bersifat standar dan tidak tergantung spesifik yang diminta oleh pembeli. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang nanti akan dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, sifat produk homogen dan bentuknya standar, maka kegiatannya dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Selanjutnya, adapun karakteristik utama metode ini. Pertama, aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Produksi bersifat massa dengan tujuan mengisi persediaan yang sudah dijual. Produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya relatif mungkin dan berdasar standar. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagikan biaya yang dibebankan ke setiap biaya dengan total unit yang diproduksi. Terakhir, pengumpulan biaya dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu. Adapun elemen biaya yang terkait yaitu biaya baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead departemen, dan perhitungan biaya per unit. Prosedur perhitungan dilaksanakan dalam menghitung harga pokok proses. Prosedur penentuan harga pokok melibatkan beberapa langkah penting, dimulai dari persediaan awal, unit yang dimulai, dan persediaan akhir. Menghitung unit ekuivalen serta mengumpulkan biaya produksi secara akurat dan memastikan alokasi biaya yang tepat dan aplikasi total biaya yang seimbang. Selanjutnya, aplikasi metode harga proses dalam lingkup bisnis modern. Metode harga proses semakin relevan dalam lingkup bisnis modern karena membantu perusahaan yang menjalankan produksi massal dan berkesinambungan untuk menentukan biaya secara akurat dan efisien. Dalam industri seperti makanan dan minuman, kimia, tekstil, semen, minyak, dan gas, hingga pengelola bahan mentah. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya per unit berdasarkan akumulasi biaya pada setiap departemen atau tahap proses. Seiring dengan berkembangnya teknologi, memperluas manfaat metode harga proses. Integrasi dengan sistem ERP dan otomasi manufaktur memungkinkan pencatatan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead secara real time. Dalam perspektif strategi, metode harga proses mendukung perusahaan dalam melakukan analisis kelayakan investasi mesin, perencanaan kapasitas produksi, serta evaluasi profitabilitas antar proses produksi. Data biaya yang diperoleh membantu dalam menghitung break-even point, analisis cost per unit profit, serta benchmarking berbasis proses sebagai bagian dari playbook bisnis berbasis data. Dengan demikian, metode harga proses berubah dari sekedar alat akuntansi biaya menjadi instrumen manajerial untuk pengambilan keputusan dan peningkatan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, adapun contoh kasus pada PT Sumber Rasa, di mana metode harga pokok proses atau proses costing merupakan salah satu pendekatan penentu biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan
motor dengan pada karakteristik proses produksi yang berlangsung secara berkesinambungan menghasilkan produk yang bersifat homogen. Metode ini sangat relevan digunakan untuk perusahaan kimia, minuman, makanan, tekstil, semen, dan industri yang memproduksi barang besar. Dalam studi kasus ini, bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan metode HPP proses pada PT Sumber Rasa melalui ilustrasi dasar produksi, proses perhitungan, hingga produksi pada dua departemen, yaitu Departemen Pencampuran dan Departemen Pengemasan. Pada data yang diperoleh selama periode dari Januari 2005, Departemen Pencampuran memperoleh 12 liter sirup, namun menghasilkan 11 liter produk selesai dan menyisakan 500 liter produk dalam proses akhir dengan tingkat penyelesaian 60%. Pada periode yang sama, Departemen Pengemasan menerima 11.500 liter sirup dari departemen sebelumnya dan menghasilkan 11.000 liter produk selesai dengan 500 liter tersisa dengan proses akhir dengan tingkat penyelesaian 40%. Biaya produksi yang dikeluarkan Departemen Pencampuran terdiri dari biaya awal proses sebesar 20 juta, biaya bahan baku 30 juta, biaya tenaga kerja 10 juta, dan overhead pabrik 15 juta. Sementara itu, Departemen Pengemasan menanggung biaya awal proses sebesar 12 juta, biaya bahan baku 6 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, dan overhead pabrik 7.500. Dari hasil perhitungan unit ekuivalen, total biaya yang dikumpulkan pada Departemen Pencampuran sebesar 75 juta. Ketika dibagi dengan unit ekuivalen 11.800 liter, maka biaya per liter yang dihasilkan yaitu 6.325. Sedangkan pada Departemen Pengemasan, total biaya yang dibebankan adalah 33.500.000, sehingga biaya per unit ekuivalen menjadi 2.991. Proses ini menunjukkan bagaimana biaya produksi meningkat seiring perpindahan produk dari satu departemen ke departemen lain hingga menjadi produk jadi. Sedangkan perhitungan harga produk selesai dan produk dalam proses, pada Departemen Pencampuran, harga produk selesai sebesar mencapai 73.082.500, sedangkan nilai produk dalam proses produksi sebesar 1.906.500. Sedangkan pada biaya Departemen Pengemasan tercatat produk selesai sebesar 120.806.000 dan produk dalam proses sebesar 1.869.200 rupiah. Secara keseluruhan, total biaya produksi periode Januari 2025 mencapai 104.675.200. Sekian.
dan terima kasih.